sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada tanda-tanda kejadian dan peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa luar biasa, baik yang ada di sekeliling Mekah ya ataupun di luar Mekah. Ya. Itu kenapa? Karena kehebatan dan kedahsyatan, keluar biasaan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat seluruh alam, sebagai wakil Allah di bumi. Ya, jadi Nabi Muhammad itu nggak sembarangan, ya karena memang wakil Allah di bumi, sehingga menjelang kelahirannya saja itu bumi itu goncang semuanya. Ya, para malaikat pada turun semuanya. Kerajaan yang besar Kisra juga goncang, ya, bahkan air-air, ya, sumber-sumber pesawan sampai mengering semuanya, ya, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya juga Raja Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah juga tersungkur, ya, dekat menuju ke Makkah sudah tersungkur di perjalanan. Apinya orang Majusi tiba-tiba padam. Jadi orang-orang zaman dulu itu kan pada menyembah apa? Menyembah api kan. Tuhannya itu api. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad mau lahir, tiba-tiba padam, bingung dia. Tetapi penjelasan itu sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu, dalam Taurat sudah dijelasin. Itu semua menandakan apa? Menandakan kebesaran dan kehebatan, ya, utusan Allah yang diturunkan ke muka bumi ini untuk umat akhir zaman. Ya, jelas ya sampai di sini. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu bukan orang sembarangan. Itu terlahir, dilihat dari silsilahnya saja, itu dari silsilah orang-orang hebat yang ujungnya dari Nabi Ibrahim. Nah, Siti Aminah itu ujungnya juga ketemunya ke Nabi Ibrahim juga, ya, ketemunya ke Nabi Ibrahim juga. Yang terdekat antara Nabi Muhammad dengan ibunya, bapaknya dan ibunya, itu ketemunya itu di Kilab, ya, Qusay di Kilab. Jadi ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah, terus ke atas terus, bapaknya sampai ke Kilab. Nabi Muhammad juga sama, naik ke atas terus sampai ke Kilab. Dari Kilab naik terus ke atas, ketemunya sampai Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu seperti kita ketahui semua bahwasanya Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Artinya Nabi Ibrahim itu adalah bapak tauhid, ya, menjadi Khalilullah, ya, bapak tauhid atau Khalilullah. Jadi nabi yang mendapatkan gelar sebagai Khalilullah adalah Nabi Ibrahim, ya, karena Nabi Ibrahim itu yang memperjuangkan tauhid, Bapaknya Nabi Muhammad itu namanya siapa? Abdullah. Abdullah itu apa? Hamba Allah, ya. Hamba Allah itu artinya apa? Hambanya Gusti Allah. Itu berarti bapaknya Nabi Muhammad itu sudah mengenal Islam, dan mereka semua juga udah bertawaf ke Ka'bah juga. Jadi Islam itu datang bukan sejak zaman Nabi Muhammad. Islam itu sudah berada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, kemudian Nabi Muhammad itu menyempurnakan, ya, ajaran-ajaran Ibrahim. Ya, artinya Islam disempurnakan. Yang menyempurnakan yang paling lengkap adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Muhammad itu terlahir dari silsilah orang-orang yang hebat dan orang-orang pilihan. Ya, dari bapaknya Abdullah, Abdul Muthalib, Asim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, itu orang hebat, ya, dan orang terhormat di Mekah, orang terhormat di Jazirah Arab, nggak sembarangan itu, orang-orang top. Begitu juga ibunya, Siti Aminah juga sama, itu dari golongan orang-orang top, ya, orang-orang hebat, sehingga ketemunya sampai di Kilab. Nabi yang terlahir dari seorang bapak yang berdarah hebat, dari ibu yang berdarah hebat, ya, jadi betul-betul terlahir dari orang-orang yang terpilih dan pilihan, ya, jelas ya. Jadi mbahnya Nabi Muhammad itu punya anak, Abdul Muthalib itu punya anak yang pertama Haris, kemudian Zubair, kemudian Hajl, kemudian Diror, kemudian Al-Muqawim,
kemudian Abu Lahab, kemudian Abbas, Hamzah, Abu Thalib, kemudian yang paling kecil Abdullah yang menjadi ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu yang paling ahli di bidang Quran, sahabat Nabi. Yaitu namanya anaknya Abbas. Abbas itu kakaknya bapaknya Nabi. Ya, jadi bapaknya Nabi Muhammad itu namanya Abdullah. Abdullah itu punya kakak namanya Abbas. Ya, anaknya disebut Ibnu Abbas. Anaknya Abbas itu sahabat Nabi juga, yang paling ahli di bidang Al-Quran. Ya, makanya biasanya tafsir-tafsir Ibnu Abbas, ya, An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ya, sering menjelaskan tentang Al-Quran. Ya, kemudian adiknya Abu Lahab namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu yang akhirnya punya anak namanya Ali, ya, sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib, ya, jelas sampai di sini ya. Ya, dari Abdullah itu punya anak namanya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya Nabi Muhammad itu bukan orang sembarangan, orang yang terlahir dari silsilah dan keluarga orang yang hebat. Dari jalur bapaknya ya hebat, dari jalur ibunya Siti Aminah ya hebat. Jadi nggak sembarangan itu, ya. Dari jalur orang-orang hebat. Ya, suku Quraisy itu orang terhormat di Mekah. Ya, seorang pedagang-pedagang ulung itu, orang top, orang kaya raya itu. Ya, jelas sampai di sini ya. Ya. Makanya kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu ditandai dengan peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa luar biasa. Bukan terjadi di sekitar Mekah saja, tetapi di luar Mekah juga terjadi. Ya. Alam semesta saat itu sampai cerah, ya, pada malam kelahiran Nabi itu cerah banget alam semesta. Malaikat turun semuanya, nggak sembarangan. Ya. Jadi alam semua bergetar dan bereaksi atas kedatangan sampai kelahiran orang pilihan yang dipilih oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga biasanya kalau orang-orang soleh juga bisa merasakan, ya. Kalau orang mau kedatangan orang yang kurang ajar, orang yang kakean maksiat, kakean dosa, kalau kita mau kedatangan orang seperti itu biasanya kan terasa nggak enak rasanya kan. Jadi jauh-jauh itu udah terasa banget, getarannya udah kerasa. Ya. Kalau kamu mau kedatangan orang yang baik juga terasa banget, nyaman, tentrem, ya. Apalagi sampai bisa jagungan, bisa ngobrol sama orang-orang yang baik, adem rasanya, ya. Tapi sama aja kita ngobrol sama orang-orang yang tidak baik, orang yang hatinya kotor, pikirannya ngeres, ya, otaknya kotor, kelakuannya nggak bener. Ya, kita jagongan ngobrol sama orang seperti itu tuh rasanya udah nggak enak, nggak tentrem, nggak nyaman rasanya, nggak tenang hati kita. Ya, jelas ya. Ya, jangankan ngobrol, orang jauh-jauh mau datang ke tempat kita udah terasa. Oh, kita ini mau kedatangan orang nggak bener ini. Ya, kita udah terasa. Ya, kita jagongan sebentar sama orang yang baik juga terasa, tembus, ya. Itu artinya gelombang alam. Ya, itu semua udah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, dibuktikan dari kelahiran Rasulullah SAW. Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam. Ya, cuma sayangnya Nabi Muhammad itu tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Karena apa? Abdullah itu wafat pada saat Nabi masih dalam kandungan. Ya, jadi Nabi waktu itu masih dalam kandungan, belum terlahir, jadi nggak pernah lihat bapaknya. Ada yang bilang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang bilang, ya itu semua banyak ceritanya. Tapi yang penting kesimpulannya Nabi Muhammad masih dalam kandungan, ya, sehingga Nabi Muhammad itu tumbuh besar tanpa didampingin bapaknya, ya, tanpa didampingin ayah kandungnya. Jadi bapaknya Nabi Muhammad itu ya memang orang soleh, terkenal jujurnya, tapi umurnya nggak panjang, meninggal pada usia masih muda. Abdullah itu sebagai putra Abdul Muthalib, seorang pemimpin Quraisy. Jadi waktu itu mbahnya Kanjeng Nabi itu Abdul Muthalib, itu pemimpin Quraisy, pemimpin suku yang bergengsi, ya. Istilahnya darah biru lah, ya, sangat dihormati. Jadi Abdullah itu dikenal sebagai orang yang pinter, yang jujur, pinter juga memainkan pedang, pinter berburu juga, pinter berniaga. Ya, jadi kehidupan Abdullah itu mulai menarik perhatian, ya, ketika ayahnya yaitu Abdul Muthalib membuat nazar. Jadi suatu saat bapaknya Abdullah itu punya nazar.
punya nadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka memang sudah mengenal Allah karena silsilah dari Nabi Ibrahim, ya. Jadi bukan berarti Islam dibawa Kanjeng Nabi Muhammad berarti bapaknya nggak Islam. Nah, kan dulu ada orang bilang begitu. Itu orang yang tidak melihat sejarah. Kalau orang paham sejarah, bapak namanya aja Abdullah, hamba Allah, ya sudah pasti dia mengamalkan ajaran Islam. Silsilah Nabi Ibrahim, ya udah pasti dikenalkan sama Allah, ya jelas sampai di sini ya. Jadi ayahnya itu Abdul Muthalib itu membuat nadar kepada Allah. Abdul Muthalib itu berjanji jika Allah Subhanahu wa taala memberinya banyak anak yang kelak akan menjadi penjaganya, ia akan mengorbankan salah satu di antaranya. Nah, jadi nadar ini akhirnya jatuh kepada Abdullah, kepada bapaknya Nabi Muhammad. Jadi kemudian menjadi pusat perhatian di masyarakat Mekah saat itu. Jadi banyak penduduk yang menentang eksekusi nadar tersebut. Ya, karena Abdullah itu dikenal memiliki nasab yang mulia dan kekhawatiran muncul jika hal ini akan menjadi contoh buruk bagi generasi berikutnya. Akhirnya apa? Para pembesar Quraisy kemudian berusaha untuk mencari solusi ya, agar Abdullah itu tidak dikorbankan. Jadi pembesar Quraisy saat itu berembuk mencari jalan keluar bagaimana caranya supaya Abdullah bapaknya Nabi Muhammad itu tidak dijadikan korban. Jadi mereka mendatangi peramal, ya orang yang mampu telik sandi ya, mampu memandang supranatural. Jadi akhirnya orang tersebut menyarankan agar supaya diundi antara Abdullah ya dengan unta, diundi. Setiap kali nama Abdullah terpilih, maka 10 unta harus disembelih sebagai gantinya. Ya, jadi setelah 10 kali nama Abdullah terpilih, setiap diundi nama Abdullah terus ya kena. Ya. Akhirnya diganti dengan 10 unta. Nah, kalau 10 kali, akhirnya undian tersebut harus membayar unta berapa? 100 ekor. Ya. Tapi ndelalah yang undian yang ke-11 keluar nama unta sehingga Abdullah terbebas dari nazar. Jadi begitu cara dia untuk mencari solusi tentang nazar tadi. Ya, Abdul Muthalib kemudian menyembelih 100 ekor unta sebagai ganti untuk nazar mengorbankan anaknya tadi. Ya, jadi dagingnya akhirnya dibagikan pada penduduk Mekah sebagai bentuk rasa syukur. Akhirnya Abdullah pun tumbuh dewasa dan akhirnya menjadi ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sosok yang sangat dihormati, dicintai oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi meskipun meninggal di usia muda, jadi Abdullah tetap merupakan sosok penting dalam sejarah Nabi Muhammad, tetap bapaknya Nabi Muhammad. Ya, jadi yang terpenting itu yang perlu diambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad itu tumbuh menjadi besar itu tanpa didampingi oleh bapaknya karena bapaknya sudah meninggal duluan, jadi yatim. Ya, sehingga Nabi Muhammad itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh bapaknya, ya, sehingga betul-betul Nabi Muhammad itu menjadi tumbuh besar langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad betul bimbingan langsung dari Allah. Karena bapaknya meninggal sejak dalam kandungan, ya. Jelas sampai di sini ya. Jadi setelah menikah, jadi bapaknya Nabi Muhammad tadi setelah menikahnya dengan siapa? Siti Aminah binti Wahab. Ya, jadi Abdullah itu waktu itu tumbuh menjadi pemuda yang paling tampan, paling pinter. Jadi bapaknya Nabi Muhammad itu tampan, pinter, kaya. Ya, jadi nggak sembarangan. Ya, dari keluarga orang terpandang, ya Quraisy. Ya, sudah pasti kalau orang pinter, ganteng, sudah pasti banyak yang menyukai. Ya, akhirnya banyak wanita dari klan terkemuka juga di Mekah yang menginginkan, kepengen dengan bapaknya Kanjeng Nabi Abdullah. Namun Abdul Muthalib itu memilih seorang wanita yang juga memiliki keturunan yang mulia. Akhirnya dipilih juga orang wanita yang mulia yaitu Aminah binti Wahab. Aminah ibunya Kanjeng Nabi binti Wahab dari silsilah wanita yang mulia juga dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah itu orang terkenal juga. Ya, Bani Zuhrah itu keluarga terkenal, terhormat, terpandang juga. Yang ke atasnya sampai ke Kilab.
Ya, jadi sama-sama ketemu di generasi yang ke berapa generasi? Kelima di atasnya, yaitu udek-udek ya. Kalau di Jawa itu namanya apa? Udek-udek. Generasi kelima. Jadi pernikahan Abdullah dan Aminah itu berlangsung dengan penuh penghormatan yang luar biasa ya, karena mereka pertemuan dari suku ataupun kabilah yang dari suku Quraisy dan suku Zuhrah atau Bani Zuhrah, orang-orang terhormat semuanya. Jadi setelah menikah, Abdullah melakukan perjalanan dagang ke Sam. Jadi bapaknya Kanjeng Nabi setelah nikah kemudian dapat tugas melakukan perjalanan dagang ke Sam. Sam itu mana? Daerah Suriah ya, sekarang ini Suriah. Jadi bersama ya dekat Palestina ya, bersama rombongan kafilah. Saat itu Aminah sedang mengandung. Ya, ibunya Kanjeng Nabi, ya, Siti Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad. Jadi dalam perjalanan rombongan, ya, perjalanan rombongan pulang, rombongan singgah di Yasrib di Madinah setelah pulang. Jadi saat itu Abdullah jatuh sakit. Jadi karena kondisinya yang memburuk, tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan pulang, akhirnya memutuskan untuk tinggal di Madinah. Ya istirahat dulu lah di Madinah karena memang kondisinya sakit, nggak mampu melanjutkan perjalanan. Akhirnya gerombolannya tadi rombongannya tadi meninggalkan. Jadi di sana di rumah kerabatnya di Bani Najjar. Jadi Abdullah tinggal di situ, kawan-kawannya pun kembali ke Mekah tanpa Abdullah ditinggal dia karena sakit. Jadi ketika mereka itu sampai di Mekah mengabarkan sakitnya Abdullah, akhirnya Abdul Muthalib ya bapaknya atau mbahnya Kanjeng Nabi segera mengutus putranya yang lain yaitu Haris. Dan yang lain namanya Haris untuk menjenguk ya. Delalah ketika Haris tiba, Abdullah telah wafat ya. Jadi kecelik begitu sampai Madinah ya. Sampai di Madinah Haris, Abdullah telah wafat. Jadi ia meninggal dunia sangat muda dan dimakamkan di Yasrib di Madinah. Jadi kesimpulannya wafatnya Abdullah itu menjadikan Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim ya. Namun takdir ini juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang luar biasa, yang istimewa, yang tidak bergantung pada perlindungan ataupun kekuasaan ayahnya. Ya, jadi betul-betul langsung berada di bawah perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun Nabi Muhammad tidak pernah melihat ayahnya, ia tetap mendapatkan apa? Tetap mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dari kakeknya, yaitu Abdul Muthalib dan seluruh keluarganya. Sebelum berlanjut untuk menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, jadi kalian harus paham dulu Nabi dan Rasul itu apa? Nabi dan Rasul, ya pengertiannya itu apa? Utusan yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan, perintah serta larangan. Ya, apa yang dipesankan oleh Allah, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah kepada umat manusia. Ya, petugas yang menyampaikan utusan, ya, itu adalah Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul itu dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah, ya, pemimpin yang menjaga bumi. Ya. Jadi Nabi dan Rasul itu juga dipilih langsung oleh Allah untuk menjadi panutan bagi umat manusia. Ya, dengan kata lain Nabi dan Rasul itu menjadi panutan hidup semua umat manusia. Ya, jadi Nabi dan Rasul itu sekilas itu terlihat sama, kayaknya sama. Tapi padahal sebenarnya beda. Ya. Bedanya di mana? Jadi kalau Nabi itu adalah seorang yang dipilih Allah untuk menerima wahyu dari Allah dan menyampaikan pesan-pesan ya kepada umat manusia. Tugas utama seorang nabi itu menyampaikan wahyu dan petunjuk Allah serta memberikan bimbingan kepada umat. Nah, itu tugas nabi. Ya, jadi mereka itu memberikan ajaran moral, etika, kehidupan yang benar. Ya, nabi juga menjadi contoh teladan dalam beribadah, berperilaku. Ya, contohnya Nabi itu ya 25 Nabi yang diketahui yang terkenal itu. Namun sebenarnya jumlah Nabi itu banyak. Ya. Banyak jumlah Nabi. Ada yang diceritakan di dalam Al-Quran, ada yang tidak diceritakan. Ya, kalau Rasul itu apa? Rasul itu seorang Nabi yang ditugaskan secara khusus. Ya.
Jadi kalau Rasul itu pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Jadi lebih tinggi lagi Rasul itu. Ya, jadi Nabi yang ditugaskan secara khusus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia dan memberikan hukum atau syariatnya. Ya, jadi membawa hukum dan syariat. Nah, jadi memiliki tanggung jawab yang lebih besar ya daripada Nabi. Tanggung jawab dalam mengubah kondisi masyarakat yang menyimpang dan memberikan perubahan sosial yang diperlukan. Ya, jadi Rasul itu membawa risalah, ya, nama Rasul. Rasul itu membawa risalah, pembawa risalah namanya Rasul atau pesan khusus yang berisi ajaran Allah yang harus disampaikan kepada umat. Ya, Rasul itu ya seperti contohnya Nabi Nuh itu Rasul, Nabi Ibrahim itu Rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya itu perbedaan yang sangat mendasar antara Nabi dan Rasul itu apa? Bahwa Rasul adalah Nabi yang ditugaskan secara khusus untuk menyampaikan wahyu dan memberikan hukum atau syariatnya kepada umat manusia. Ya, tugas dan tanggung jawab seorang Rasul itu pasti lebih besar dibandingkan seorang Nabi. Ya, Nabi biasa yang dalam mengubah masyarakat dan memberikan perubahan sosial. Ciri-cirinya Nabi apa? Ya dia mendapatkan wahyu. Ya. Dan semua nabi-nabi yang ada itu sudah diambil janji, diambil sumpah oleh Allah. Ya. Karena nabi yang pertama itu Adam, yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi yang pertama Adam, yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad itu banyak sekali nabi-nabi. Ya, yang sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Berarti ada nabi yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Ya, ada orang yang kita nggak tahu, jebul-jebul dia adalah nabi. Ya, paham sampai di sini. Ya. Tetapi semua nabi sudah pasti mendapatkan wahyu. Ya, kalau nggak dapat wahyu berarti nggak nabi. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Ya, dan semua nabi itu sudah diambil janji, diambil sumpah oleh Allah. Kalau dia nabi, ya pasti dia sudah mendapatkan sumpah dari Allah bahwasanya dia harus mengakui Nabi Muhammad. Ya, seperti yang disampaikan ayat kemarin dari surah Al-Imran ayat 81, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyaitin. Ini ayat ini sudah saya jelaskan kemarin. Ya, ingat ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ya, jadi para nabi itu ya sudah diambil janji, sudah pernah mendapatkan janji dan mereka menyadari tentang janji itu. Sumpah, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kamu seorang Rasul, ya, yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Ya, Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Ya, Allah berfirman, kalau begitu saksikan, hai para nabi, aku menjadi saksi pula bersama kamu. Nah, ini dalam surah Al-Imran ayat 80. Ya. Jadi ketika Allah mengambil perjanjian tegas dari para seluruh nabi, ya, dengan mengatakan apa? Sungguh jika aku membawakan kepada kalian dari kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian Rasul dari sisiku, yang membenarkan apa yang kalian miliki, maka kalian harus sungguh-sungguh beriman kepadanya dan membelanya. Ya. Jadi nabi-nabi sejak zaman dulu, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu, dia mendapatkan wahyu, ya, untuk menjalankan tugasnya seperti yang tadi sudah disampaikan. Ya, kemudian mereka juga sudah mengikat diri, sudah diberitahu sama Allah bahwa nanti di akhirnya, nanti di akhir zaman itu ada nabi yang paling terakhir, namanya itu Muhammad, Ahmad Muhammad. Ya. Dan itu, ya, Nabi Muhammad itu nanti saya turunkan yang paling terakhir, dan kalian harus percaya dia dan harus menolong dia, membantu dia.
Ya. Jadi Nabi Muhammad itu diturunkan paling terakhir, tetapi sudah dikabarkan oleh Allah ya pada periode nabi-nabi sebelumnya. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya sudah tahu bahwa nanti di akhir itu ada nabi namanya Muhammad. Makanya nabi-nabi itu sudah ada perjanjian dengan Allah bahwa nanti ketika Nabi Muhammad turun kalian harus membantu dan menolongnya. Ya, jadi sebenarnya sama. Nabi Muhammad itu menjalankan tugas sebenarnya sama dengan tugas-tugas Nabi sebelumnya. Intinya Nabi Adam mengajak umatnya kepada Allah. Semua para Nabi itu mengajak umatnya kepada Allah. Ya, Allahnya ya cuma satu. Hanya Allah yang satu. Fatirus samawat, khaliqu kulli syai', pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah itu nggak ada. Jadi yang disampaikan Nabi Adam sampai ke Nabi Isa ya sama. Ya Allah yang kita sembah hanya satu. Tidak ada yang lain. Ya, dakwah itu bersambung. Sejak Nabi Adam menyampaikan mengajak umat kepada Allah. Nah, kemudian Nabi Adam sudah meninggal diganti dengan Nabi berikutnya. Ya, sampai Nabi Idris, kemudian sampai Nabi Nuh, ya, kemudian sampai Nabi Ibrahim, kemudian sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai terus dari pergantian dari para nabi semuanya itu sama. Semua itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Hanya mengisahkan Allah. Ya. Musa kitabnya apa? Taurat. Daud kitabnya apa? Zabur. Isa kitabnya apa? Injil. Ya. Dan semuanya itu yang datang berikutnya itu menyempurnakan, melengkapi yang sebelumnya. Ya. Dari Zabur kemudian dilengkapi di Taurat. Taurat kemudian disempurnakan lagi di Injil. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad diberi Allah Al-Quran, itu melengkapi segala sesuatunya. Jadi semuanya itu bersambung, bukan berbeda. Dan Allah sudah menyampaikan bahwa membenarkan. Ya, jadi Nabi Muhammad itu membenarkan, bukan menyalahkan, membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya. Mereka menjawab, kami mengakui hal itu. Allah berfirman, maka bersaksilah ya, sebagian kalian di hadapan sebagian yang lain, dan persaksikanlah bahwa hal itu di hadapan umat-umat kalian. Ya, jadi apa? Allah sudah berpesan kepada umat-umat terdahulu untuk menyampaikan juga, ya, menyampaikan juga kepada umat-umatnya masing-masing. Ya, Ibrahim punya umat, Musa punya umat, Nabi Isa punya umat. Itu sudah dipesan sama Allah, sampaikan kepada umatmu juga. Ya, bahwa ajaran yang terakhir bahwa Nabi Muhammad itu nanti akan hadir di akhir zaman dan itu membawa kebenaran. Ya, membawa kebenaran dan kalian semuanya umat-umat nabi-nabi sebelumnya disuruh beriman dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Namun sekarang kalau kita lihat ada umat-umat yang lain yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, yaitu adalah menyeleweng daripada perintah Allah. Seharusnya mereka itu, dan contoh Nabi Isa juga sudah memberitahu kepada umatnya, nanti ada nabi yang terakhir namanya Ahmad, namanya Muhammad, ikutilah dia. Nah, itu kan begitu sebenarnya. Ya. Sekarang yang menjadi berselisih itu apa? Karena umatnya sudah diberitahu nggak mau ngikutin. Ya, dia tidak menyadari bahwa setelah Isa ada Nabi Muhammad. Ya, padahal sudah dikatakan dalam kitab dia juga. Ya, jelas ya. Dan mereka menjawab, kami mengakui hal itu. Allah berfirman, maka bersaksilah sebagian dari kalian di hadapan sebagian yang lain, dan persaksikanlah hal itu juga di hadapan umat-umat kalian. Dan aku bersama kalian termasuk di antara mereka yang bersaksi atas kalian dan atas mereka. Jadi dalam ayat ini Allah itu telah mengambil perjanjian dari setiap nabi untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengambil janji-janji dari umat-umat para nabi. Ya, jadi diambil janji dari para nabi dan umat-umatnya juga untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam hadis itu disebutkan sekitar 124.000 nabi. Ya. 124.000 nabi
Dan masih banyak lagi nabi-nabi apa namanya nabi yang tidak tercatat, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa jumlah nabi itu 124.000. Jadi peran nabi itu dari jarak yang sekian jauhnya itu sebenarnya supaya tersambung, ya, setiap generasi itu tersambung tetap mengallahkan, ya, setiap generasi tersambung supaya selalu kepada Allah, supaya tidak terlepas, supaya mentauhidkan, supaya menuhankan Allah, supaya mengajak kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah juga dijelaskan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatsratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhirin faqad ja'akum basyirun wa nadhirun wallahu ala kulli syai'in qadir. Ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepada kamu, menjelaskan syariat kepada kamu. Ya, ketika terputus pengiriman Rasul, ya, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Ya, telah datang kepada kamu pembawa berita gembira, pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan, menolak percaya kepada Nabi Muhammad SAW dengan dalil terputus pengiriman Rasul. Ya, jadi tidak ada yang datang kepada kami baik pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan, menolak percaya kepada Nabi Muhammad SAW dengan dalih terputus pengiriman Rasul. Ya. Jadi jarak antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lain, ya, sejarah umat manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan adanya para nabi. Jadi mereka itu tokoh-tokoh yang berperan dalam membangun kehidupan manusia. Ada beberapa riwayat hadis yang menyebutkan jarak tahun antara kehidupan Nabi Muhammad sampai dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi di antara riwayat itu ada beberapa yang terlihat bertentangan, ya, tapi sebenarnya prinsipnya adalah sama intinya. Ya, kita sebagai orang yang hidup jauh dari masa mereka tidak bisa menentukan secara pasti jarak waktu tersebut, kecuali jika memang ada ayat ataupun hadis yang menyebutkan dengan jelas. Ya, jadi banyak ulama yang menyebutkan jarak antara Nabi Nuh, ya, dengan Nabi Ibrahim itu 10 abad. Ya. 10 abad itu berapa? 1 abad berapa tahun? 100 tahun. Jadi jarak Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 10 abad berarti berapa? 1000 tahun. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa itu juga 10 abad. Berarti berapa tahun? 1000 tahun. Jarak Nabi Musa ke Nabi Isa, ya, itu 1700 tahun. Itu Nabi Musa ke Isa. Nah, kemudian Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Ya. Jadi Imam Suyuti menyebutkan sebuah riwayat, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa jarak antara Nabi Adam, ya, ke Nabi Nuh itu 1000 tahun. Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 1000 tahun. Nah, dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu ada berapa nabi yang di sana? Ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ada berapa banyak nabi yang dilewatin itu? Ada Nabi Idris, ya. Siapa lagi? Ya, kemarin udah disebutin, ya, urutan para nabi. Urutan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, jadi intinya jarak Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh 1000 tahun. Kemudian Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Musa berapa? 700 tahun. Itu kalau menurut Imam Suyuti. Ya, tapi kalau menurut para ulama yang lain, Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 10 abad ya 1000 tahun. Ya,
Nabi Musa ke Nabi Isa berapa? 1700 tahun. Ada yang mengatakan 1500 tahun. Sementara Nabi Isa ke Nabi Muhammad berapa? 600 tahun. Ya. Jadi jarak antara nabi-nabi yang sekian, ya, dihitung-hitung dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad jadinya berapa? Berapa? 6254. Itu jarak Nabi Adam hingga hari ini. Ya. 6254 tahun. Ya. Jadi nabi-nabi sejak sekian ribu tahun yang lalu sampai ke Nabi Muhammad, ya, itu semuanya sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi mereka itu sudah diambil sumpah sama Allah, nanti akan datang Nabi namanya Muhammad, kalian harus iman kepada Nabi Muhammad, harus percaya dan kalian harus menolong Nabi Muhammad. Kalian harus bersumpah, kata Allah begitu kepada para nabi. Akhirnya mereka bersumpah dan sampaikan kepada umat kalian untuk mengikuti dan iman kepada Nabi Muhammad. Jadi pesannya itu seperti itu. Jadi kalau orang hari ini tuh nggak mau iman, nggak mau ikut kanjeng Nabi Muhammad, itu sebenarnya orang yang melenceng, ya, menyenyeng, tidak sesuai dengan perintah nabinya terdahulu. Ya, generasi Nabi Musa kalau ada yang hidup hari ini, dia juga harus iman, ikut kanjeng Nabi Muhammad sama dengan kita. Generasi juga Nabi Isa, kalau ada yang masih hidup hari ini, jadi mereka itu harus ikut Nabi Muhammad juga. Kenapa? Karena nabinya mereka, ya, generasi Nabi Isa, nabinya mereka itu sudah pasti memberitahu, ya, bahwa setelah aku nanti itu ada nabi yang melanjutkan dan lebih menyempurnakan dari ajaran ini, namanya Muhammad. Kamu ikutilah mereka. Nah, seperti itu. Ya, jelas ya. Jadi kalau ada orang aku ikuti Nabi Isa, nggak ikuti Nabi Muhammad, ya keliru. Nabi Isanya udah bilang kok, ya, udah bilang disuruh ngikut Nabi Muhammad, ya, karena Nabi Muhammad itu pemimpin para nabi. Ya. Akhirnya apa? Makanya di dalam Isra Mi'raj ketika berada di Baitul Maqdis, disitulah Nabi Muhammad memimpin sholat, makmumnya para nabi. Ya, semua nabi dari Nabi Adam, ya, sampai Nabi Muhammad semuanya itu sholat sebelum Nabi Muhammad Mi'raj, ya, itu para nabi semua yang jadi makmum. Itu artinya apa? Itu artinya Allah memang memilih Nabi Muhammad nabi terakhir, tetapi justru yang terakhir itu yang memimpin para nabi sebelumnya. Ya, jadi cara berpikirnya begini, ya, kalau kamu, ya, yang terakhir itu artinya yang lebih sempurna, kan begitu. Jadi yang terakhir itu justru mendapatkan yang banyak. Ya, yang terakhir itu menyempurnakan yang terdahulu. Ya. Ya, kitab yang terdahulu itu sedikit. Ya, penjelasannya hanya beberapa bait saja. Nabi Musa ayatnya ada berapa? Yang dikenal ada berapa? 10. Ya, ayatnya 10. 10 of Commandment, ya, jadi ada 10. Taurat ayatnya cuma segitu, ya kan. Injil ada berapa? Nah, sebelum Taurat apa? Zabur. Zabur itu kitabnya itu hanya sebuah sinyal-sinyal, kode-kode itu isinya itu. Hanya beberapa. Kemudian dilengkapi oleh Taurat. Taurat dilengkapi lagi oleh Injil. Ada Injil disempurnakan lagi oleh Al-Quran. Begitu ceritanya. Jadi Al-Quran sudah paling lengkap, nggak ada lagi yang lebih lengkap dari Quran. Makanya sampai dikatakan, kalau kamu bisa bikin ayat serupa dengan Quran, bikin aja. Kalau bisa, panggil orang-orang yang ahli di sekeliling kamu kalau bisa. Hingga hari ini nggak ada orang yang bisa. Nah, itu karena apa? Firman Allah, ya. Jelas sampai di sini ya. Kok malah Nabi Muhammad yang terakhir yang dijadikan imam dari Imamul Anbiya wal Mursalin, ya, pemimpin para nabi dan para rasul, itu Nabi Muhammad SAW. Ya, itu semua tidak lain karena Allah sudah membuat perjanjian dengan para nabi sebelumnya.
Jadi nabi-nabi sebelumnya itu sudah dijanji sama Allah sesuai dengan ayat Al-Quran yang tadi. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi. Ya, ini ada penekanan la tu'minunna bihi. Kamu harus percaya dengan dia. Ya, walatan surunnahu, dan kamu harus menolong dia. Jadi ada penekannya, namanya takkid. Qala aqrartum, ya, wa akhadtum ala dzalikum isri, qalu aqrarna, ya. Jadi katakan, Allah berfirman, apakah kamu mengakui? Aqrartum, aqrartum, ya. Wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Qalu, mereka akhirnya menjawab apa? Aqrarna, kami mengakui. Ya. Jadi nabi-nabi itu semua sudah dapat wahyu dari Allah, ya, dan dapat perjanjian ini. Akhirnya nabi suruh diperintahkan mengakui, ya, diperintahkan untuk mengakui perjanjian itu. Nabi itu disuruh memperingatkan dan memberitahukan kepada umatnya masing-masing untuk mengakui Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, membenarkan Nabi Muhammad. Ya, jelas ya. Ya. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kemudian Siti Aminah, yaitu ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aminah binti Wahab. Jadi pernikahannya dengan Abdullah bin Abdul Muthalib itu melahirkan Muhammad bin Abdullah, yaitu melahirkan Nabi Muhammad, yang akhirnya menjadi nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Namun ibunya Nabi Muhammad itu wafat juga masih di usia muda, sama seperti bapaknya. Kalau Abdullah itu wafat di usia sekitar 25 tahun, kemudian Siti Aminah ibunya juga saat meninggal juga baru berusia sekitar 27 tahun. Jadi saat itu Nabi Muhammad sedang berusia sekitar 6 tahun, ibunya meninggal. Jadi Aminah binti Wahab itu keturunan dari Bani Zuhrah, yaitu salah satu klan suku Quraisy yang menjadi penjaga Ka'bah. Jadi merupakan putri yang terhormat, yaitu putrinya Wahab bin Abdul Manaf dan Barrah bin Abdul Uzza yang lahir pada sekitar tahun 549. Jadi pernikahan Aminah dengan Abdullah itu diawali dengan pertemuan keluarga, yaitu keluarga Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad datang untuk melamar Aminah untuk putranya. Jadi lamaran keluarga Abdul Muthalib itu untuk meminang Aminah diterima. Karena apa? Karena ya memang kebaikan Abdullah. Bahkan keluarga Wahab tidak meminta mahar untuk putrinya. Meskipun begitu, mahar tetap diberikan kepada Aminah saat menikah dengan Abdullah, dan Abdul Muthalib juga sempat memberikan sebuah pidato ketika pidato pernikahan mereka. Jadi saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajak untuk berziarah ke makam ayahnya, yaitu di Yasrib ataupun Madinah. Dalam perjalanan Aminah dan Muhammad ke Madinah yang dilakukan mengendarai unta, itu ditemani oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu budaknya Abdullah. Jadi setelah selesai, mereka kembali ke Makkah. Sepanjang perjalanan pulang, Aminah sempat memberikan perhatian yang lebih kepada Muhammad dan mengajarkan beberapa hal penting. Ya, saat itu ternyata Aminah menderita sakit dan memutuskan untuk singgah di desa namanya Abwa, ya, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Namun karena sakitnya terlalu parah, Aminah akhirnya wafat juga di Abwa sekitar tahun 577-578. Ya, jadi itu mengapa ibu Nabi Muhammad dimakamkan di Abwa yang sangat jauh dari Mekah, ya. Jadi kalau kita kilas balik
Wahab itu nasab, ya, silsilah nasab daripada Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Beliau itu pemuka ataupun sayyid dari Bani Zuhrah pada masanya. Jadi disebut oleh Ibnu Ishaq sebagai tokoh terhormat Quraisy, dikenal dengan kehormatannya, kedermawanannya, dan kebijaksanaannya. Ya, jadi ia adalah ayah dari Aminah bin Abdul Wahab, yaitu ibu Rasulullah SAW. Beliau wafat sebelum Nabi lahir. Jadi Wahab itu menjadi titik penting, ya, karena beliau itu, melalui beliau Rasulullah terhubung dengan Bani Zuhrah ke jalur ibu. Jadi Zuhrah bin Kilab itu saudara Qusay bin Kilab, jadi penguasa Quraisy yang menyatukan suku. Jadi dengan demikian Bani Zuhrah adalah kerabat dekat dengan Bani Qusay, sehingga mereka bagian inti dari Qusay al-Batta', yaitu Quraisy Mekah, ya, Mekah pusat, yaitu Quraisy Mekah, yaitu pusat bukan cabang. Jadi Bani Zuhrah itu dikenal sebagai salah satu kabilah terhormat di Quraisy. Ya, disebutkan dalam riwayat ketika perang Badar, Nabi itu menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dari Bani Zuhrah yang membawa panji. Mereka bukan dari kabilah terbesar, tapi dihormati karena hubungan darah langsung dengan Nabi dari jalur ibu. Jadi kalau disimpulkan, hubungan dengan jalur ayah Nabi itu dari ayah itu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kalau dari ibu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW bertemu nasab pada Kilab bin Murrah. Itu artinya kakek kelima Nabi dari jalur ayah dan ibu itu sama. Nah, ini yang menjadikan nasabnya bersih, mulia, dan terjaga. Jadi setelah lahir, ya, Nabi Muhammad itu lahir, akhirnya Nabi Muhammad itu diasuh, ya, oleh siapa? Diasuh atau disusuin. Yang terkenal itu, jadi yang terkenal menyusui Nabi Muhammad itu kan siapa? Ibunya Siti Aminah. Kemudian siapa? Suwaibah, ya. Suwaibah itu budaknya siapa? Budaknya Abu Lahab. Kemudian Halimah Sa'diyah, ya. Jadi yang terkenal itu 3, ya. Tapi sebenarnya yang menyusui Rasul itu banyak, kurang lebih sekitar berapa? 10, ya. Jadi di masa lalu itu bangsa Arab itu memiliki kebiasaan menyusukan anak kepada perempuan lain. Itu tradisi dan kebiasaan orang Arab, terutama bagi orang Arab yang berdomisili di kota. Jadi saat itu mereka sering menitipkan anak untuk disusui oleh penduduk kampung, ya. Itu tujuannya apa? Untuk menghindarkan anak dari pengaruh kehidupan kota, supaya fisiknya kuat, menjaga kemurnian serta kefasihan dalam berbahasa. Juga termasuk Nabi Muhammad saat kecil juga tidak hanya disusui oleh satu perempuan. Jadi tadi yang saya sebutkan, yang terkenal saat ini hanya ada 2 orang, Suwaibah al-Aslamiyah dengan Halimah Sa'diyah dan ibunya. Padahal sebenarnya bukan cuma berdua. Ya, jadi yang pertama itu Nabi Muhammad itu disusui oleh ibunya sendiri, Sayyidah Aminah binti Wahab. Jadi ibu Nabi Muhammad SAW itu orang yang pertama menyusui kanjeng Nabi. Ya. Jadi selama sekitar, ada yang mengatakan ada yang 6 hari, ada yang 9 hari, ada yang 7 hari. Ya, tapi yang jelas yang pasti Nabi yang pertama menyusui adalah ibunya sendiri. Kemudian yang menyusui yang kedua adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Ya, dia menyusui Rasul selama beberapa hari sebelum kedatangan Halimah. Jadi dia adalah budak dari Abu Lahab yang dimerdekakan ketika memberitahu kabar atas kelahiran Rasul. Karena saking gembiranya Abu Lahab atas kelahiran Nabi, ya, akhirnya apa? Allah Ta'ala meringankan siksanya di neraka, yaitu Abu Lahab. Saking gembiranya kelahiran Nabi, budaknya dimerdekakan biar nyusui kanjeng Nabi, ya. Jadi dalam beberapa keterangan juga disebutkan bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, Abbas itu berarti Pak D-nya Nabi Muhammad, ya, itu bermimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab itu berarti ya adiknya Abbas.
ya, adiknya Nabi Muhammad juga setelah meninggal. Jadi Abu Lahab itu memberikan keterangan, bila siksanya itu diringankan setiap malam Senin, ia juga bisa menyerap air, menyesap, ya, jadi nyucup air dari sela ibu jari dan telunjuknya. Ya, itu disebabkan karena apa? Hadiah dari Allah, dia memerdekakan Suwaibah ketika memberikan kabar kelahiran Nabi, memerintahkan untuk menyusui Nabi. Ya, sampai azabnya diringankan oleh Allah tiap hari apa? Senin. Ya. Jadi para ulama juga berbeda pendapat mengenai Suwaibah. Ya. Ya. Kemudian apa? Yang ketiga adalah Halimah Sa'diyah. Jadi nama beliau adalah Halimah binti Abi Zu'aib dari kabilah Bani Sa'ad. Jadi mulanya Halimah itu enggan untuk mengambil Rasulullah untuk disusui, ya, karena anak yatim. Namun ketika setelah membawa Rasul, Halimah justru menemukan banyak keberkahan. Ya, tadinya dia awalnya malas mau menyusui Rasul karena alasannya Rasul itu kan yatim. Tapi ternyata setelah bertemu dengan Rasul, setelah mulai disusui, tapi malah berbalik, menemukan banyak keberkahan. Datangnya Rasul, di tangan dia malah jadi berkah hidupnya. Ya, sampai disusui sempurna 2 tahun, itu disusui oleh Halimah. Ya. Itu. Jadi Rasulullah itu disusui sampai 2 tahun, tapi Rasulullah itu bersama Halimah sampai usia 4 tahun. Itu kenapa? Karena ketika sudah sampai masa menyusui 2 tahun, Halimah meminta kepada ibunya Rasul Aminah, minta tolong, biar Rasulullah ikut saya saja, katanya. Ya, dia tahu bahwasanya ada Rasul itu semuanya jadi berkah. Ya, ada Rasul semuanya jadi berkah. Seandainya engkau mengizinkan, dia bilang sama ibunya Rasul, Siti Aminah, biarlah Rasul itu tetap bersama kami hingga fisiknya besar dan kuat karena kami khawatir ia kena penyakit di Mekah. Nah, itu alasannya begitu. Akhirnya Halimah baru mengembalikan Nabi kepada ibunya setelah terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril, ya, di usia 4 tahun. Ya. Kemudian ada perempuan Bani Sa'ad, ya, di samping juga Halimah ada juga perempuan dari Bani Sa'ad yang pernah menyusui Nabi. Jadi perempuan tersebut itu juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Abi Mulaika bahwa Hamzah itu disusui suatu kaum dari Bani Sa'ad. Ya, kemudian ibu susuan Hamzah itu pernah juga menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih dalam perawatan, dalam susuan Halimah. Jadi kemudian siapa lagi? Ummu Aiman. Ummu Aiman itu bernama asli Barokah binti Sa'labah al-Habasyiyah. Jadi awalnya ia adalah budak. Dia tadinya budak dari Abdullah, jadi bapaknya. Kemudian diwaris oleh Rasulullah hingga kemudian dimerdekakan. Jadi Ummu Aiman itu adalah istrinya Zaid bin Harisah dan ibu dari Usamah bin Zaid. Jadi menurut Imam Qurtubi, ia ini pernah menyusui Nabi. Namun pendapat yang masyhur mengatakan bahwa dia itu mengasuh Nabi, tidak pernah menyusui. Ya. Jadi ada lagi 3 perempuan Bani Sulaim. Ya. Ada 3 perempuan Bani Sulaim. Jadi di situ disebutkan bahwa ketika Rasulullah disusui oleh 3 perawan dari Bani Sulaim, itu ketika mereka itu bertemu Nabi, mereka mengeluarkan susunya, kemudian dimasukkan ke mulut Nabi. Ya, seketika air susu itu mengalir deras. Jadi dia itu tidak berniat, dia masih dalam susuan Halimah, tapi begitu ketemu Nabi kepingin menyusuin. Kemudian siapa? Yang ke-9 Ummu Farhah. Ya, ada namanya Ummu Farhah. Ada lagi yang namanya yang 10 itu Khawlah binti Mungdir al-Ansariyah. Ya. Ada lagi namanya Khawlah. Dia juga dikatakan pernah menyusui Nabi Muhammad. Ya. Jadi 10 perempuan yang diceritakan yang pernah menyusui Nabi itu, tapi yang populer itu Suwaibah, Halimah, dan ibunya sendiri, itu yang paling populer. Kenapa? Karena mereka yang berdua itu yang diamanai secara resmi untuk menyusui Nabi Muhammad. Jadi kalau perempuan perawan dari Bani Sulaim itu dia menyusui itu karena kebetulan, karena bertemu Nabi, ya. Sedang Sayyidah Aminah itu menyusui karena menunggu kedatangan perempuan dari kampung. Rasulullah itu di saat disusui oleh Halimah, sampai Halimah itu minta penambahan waktu. Ya, sudah selesai penyusuan 2 tahun,
saking senangnya Halimah itu merasa beruntung, berkah ada Kanjeng Nabi, akhirnya minta bonus, minta tambah sama ibunya, biar tak asuh saya lagi. Ya. Jadi Rasulullah itu saat diasuh Halimah, keadaan perkampungan tersebut itu berubah menjadi subur. Padahal tadinya itu nggak subur, keadaan tersebut itu berubah jadi subur. Ya. Kambing menghasilkan banyak susu. Penduduk di sana berkata apa? Gembalakanlah kambing itu, gembalakanlah kambing-kambing kalian di ladang milik Halimah. Ya, sampai orang-orang bilang begitu. Tanah yang nggak subur jadi subur, kambing itu tahu-tahu juga banyak mengeluarkan susunya. Sehingga orang-orang mengatakan, gembalakan aja kambingmu di ladangnya milik Halimah. Ya, saking banyak keberkahan adanya Rasul di situ. Menurut Halimah apa? Jadi keluarganya itu mendapatkan banyak berkah sejak Nabi Muhammad tinggal bersama mereka. Jadi pada suatu ketika sebuah peristiwa besar terjadi. Jadi Nabi Muhammad ya yang sedang bermain-main ya dan mengembala kambing dengan anaknya Halimah di dekat rumahnya. Jadi tiba-tiba itu ada dua orang laki-laki yang berpakaian putih mendekati dan membawa Nabi Muhammad. Ya, mendekati Nabi terus dibawa Nabi ke tempat yang agak jauh dari tempat penggembalaan itu. Jadi Nabi Muhammad kecil itu ditinggal sendirian. Ya, ketika anak-anak Halimah pulang untuk mengambil bekal makanan. Jadi ketika anak-anak kembali, mereka tidak menemukan Nabi. Di mana dicari-cari nggak ada. Namun melihat peristiwa besar itu, saat para malaikat membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mereka tuh lari ke rumah untuk memberitahu Halimah ya, dan suaminya. Akhirnya bergegas dicari di mana Nabi Muhammad ini, kok tahu-tahu nggak ada. Akhirnya ditemukan Nabi Muhammad dalam keadaan duduk ya, sendirian di dekat sebuah rusun ya. Akhirnya Halimah bertanya, mengapa Nabi berada di sana sendirian? Akhirnya Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang baru saja dia alami, bahwa dua orang laki-laki berpakaian putih tersebut ternyata itu malaikat Jibril. Dia mengambil Nabi, membersihkan hati Nabi. Akhirnya malaikat Jibril itu membelah dadanya, dada Nabi, dikeluarkan sesuatu dalam hatinya dan berkata bahwa itu adalah bagian dari setan yang ada dalam dirinya, dibersihkan hatinya. Jadi hati Nabi Muhammad kemudian dimasukkan ke dalam bejana emas ya, diisi dengan air zam-zam, dibersihkan, lalu para malaikat mengembalikan di tempat semula. Jadi peristiwa seperti ini terjadi pada Nabi itu sekitar 3 kali dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi untuk dekat dengan Allah dimulai dari membersihkan hati. Ya, itu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ini menggambarkan pelajaran penting bagi umatnya Rasulullah. Ingin dekat dengan Allah, pertama yang dilakukan adalah membersihkan hati. Penyakit hati buang semua, iri, dengki, hasut, sombong, takabur semua dan kawan-kawannya penyakit hati, bersihkan semuanya. Baru nanti akan muncul ya nur, cahaya ketuhanan, nur dari Allah. Ya, ingin hidup selamat ya begitu rumusnya. Ya, bukan otaknya pintar macam-macam, enggak. Yang pertama bersihkan hati dulu. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah melalui pelajaran malaikat Jibril. Ya. Jadi peristiwa seperti itu terjadi kurang lebih 3 kali. Jadi pertama peristiwa sebelum Isra Mi'raj juga ya, sebelum menerima perintah salat 5 waktu itu juga terjadi seperti itu. Sampai bekas luka akibat jahitan yang dilihat oleh Anas radhiyallahu an juga menyaksikan kondisi dada Nabi. Ya. Kemudian menginjak usia 5 tahun, Nabi akhirnya dipulangkan ke rumahnya, ya, dan ia kembali hidup bersama ibu beserta kakeknya. Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Kalau Abu Thalib, nah, jadi Abdul Muthalib itu kakek, Abu Thalib itu apa? Pak D. Gitu. Jadi sayangnya selang beberapa lama ketika Nabi berumur 6 tahun, ya, Nabi kehilangan ibunya yaitu Siti Aminah. Dia meninggal akibat sakit dan dikuburkan di desa Abwa. Ya, akhirnya sepeninggalan ibunya, Nabi diasuh oleh siapa? Kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya itu Rasul itu hidup bersama kakeknya di masa kecil. Namun 2 tahun setelah Rasul itu berusia 8 tahun, kakeknya juga wafat. Akhirnya Nabi diserahkan kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, itu ketika bersama Abu Thalib, ya, seorang pemuka agama mengenali Nabi sebagai utusan Allah. Akhirnya yang membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia. Itu ketika bersama dengan Abu Thalib. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Jadi wanita yang paling utama menyusui Nabi Muhammad itu adalah Halimah Sa'diyah dari kabilah
Sa'ad bin Bakar. Jadi sebelum itu Nabi Muhammad juga pertama disusui oleh ibunya, yaitu Siti Aminah. Ya, akhirnya juga disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, yaitu budaknya dari Abu Lahab. Jadi memang kondisi di Mekah ya saat itu tradisinya seperti itu, menyusukan anak-anak kepada wanita dari suku lain ya untuk menjauhkan mereka dari kehidupan kota yang ramai. Ya, jadi Halimah Sa'diyah itu salah satu perempuan dari kabilah Sa'ad. Ya, itu termasuk yang menyusui Kanjeng Nabi. Ya, jelas sampai di sini ya.